Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 22 Mei 2026. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang menganalisis informasi lisan. Nanti di akhir kita akan belajar membandingkan dua informasi. Di sini ada membaca, ya kan? Ada kalanya kita juga harus menjelaskan benda atau situasi itu secara lisan. Oke, di sini ada transkripsi penjelasan lisan tentang dua hal yang berbeda. Jadi simak dan perhatikan karena di akhir kita akan membandingkan dua informasi lisan ini ya. Cerita yang pertama atau transkripsi yang pertama. Di sini ada judul Jelajah Wairebo. Selamat siang kakak-kakak, bapak, ibu. Selamat datang di desa Wairebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Karena itu, desa Wairebo ini sering dijuluki desa di atas awan. Nah, hari ini kakak-kakak, bapak, ibu akan merasakan pengalaman baru. Kakak dan bapak ibu akan merasakan tidur di salah satu dari 7 Mbaru Niang yang ada di desa ini. Nah, mungkin kakak, bapak, ibu bertanya-tanya, Mbaru Niang itu apa ya? Bapak ibu lihat rumah-rumah yang ada di depan kita ini. Ya, ini adalah rumah tradisional khas Manggarai. Mbaru artinya rumah dan Niang artinya tinggi dan bulat. Coba kita perhatikan di depan kita ini ada 7 Mbaru Niang berbentuk kerucut dan tingginya yang hampir sama. Ada yang tahu mengapa jumlahnya 7? Ya, karena angka 7 menunjukkan kepada 7 arah gunung di sekitar desa yang dipercayai sebagai perlindungan desa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ini di sini sangat menghormati leluhur dengan melestarikan budaya. Mari kita lihat lebih dekat rumah-rumah ini ya. Mari mendekat ke mari semuanya. Nah, seperti kakak-kakak dan bapak ibu bisa lihat, Mbaru Niang terbuat dari beberapa jenis rumput, lalu dilapisi ijuk atau serat pohon palem. Bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar Mbaru Niang kuat menahan serangan angin dan air hujan. Silakan bapak ibu sentuh dinding rumah ini, terasa kokoh kan? Setiap Mbaru Niang memiliki 5 tingkat bapak ibu, semua ditutupi atap dan setiap tingkatnya memiliki jendela kecil. Tingkat pertama disebut lutur atau benda, yaitu tempat tinggal para penghuninya. Di sini seperti bapak ibu lihat terdapat perapian dan dapur yang terletak di tengah rumah. Dapur ini berfungsi menahan serangan rayap dengan memanfaatkan asap yang dihasilkan ketika memasak. Sekarang mari kita ke tingkat 2. Tingkat kedua ini dinamakan lobo atau loteng, yaitu tempat menyimpan bahan makanan dan barang. Kita lanjutkan ke tingkat 3 ya. Kalau kakak-kakak dan bapak ibu perhatikan, tidak ada paku besi dan beton pada rumah tradisional khas Manggarai ini. Bangunan ini dibangun dengan cara ditanam, diikat, dan dipasak. Nah, inilah tingkat ketiga yang biasa disebut lentar. Berfungsi menyimpan benih jagung dan tanaman untuk bercocok tanam lainnya. Mari kita naik lagi. Ada yang tahu tempat apakah ini? Ya, benar sekali. Di sini adalah tempat menyimpan cadangan makanan ketika panen dirasa kurang berhasil. Tingkat keempat ini disebut juga lemparai. Kita akan naik sekali lagi menuju tingkat terakhir atau yang disebut dengan hekang kode. Tingkat kelima ini merupakan tempat menyimpan sesajian untuk para leluhur. Mari kita turun kembali, perhatikan langkahnya ya kakak-kakak, bapak, ibu. Nah, bagaimana? Sepertinya semua sudah tidak sabar ingin menginap ya. Sampai hari ini Mbaru Niang masih digunakan untuk berkumpul, melakukan ritual dan berdoa bersama setiap hari Minggu pagi. Demikian kakak-kakak, bapak, ibu. Hingga di sini ada pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada transkripsi yang kedua dengan judul
jelajah rasa di Lampung. Hai teman-teman, kalian tahu kali ini aku berada di mana? Ya, tepat sekali. Kali ini aku berada di sentra keripik pisang Lampung di Jalan Pagar Alam, Kota Bandar Lampung yang terkenal dengan sebutan Gang PU. Kalau kalian lihat nih, di sisi kiri kanan jalan ini, hingga 2 km ke depan, ada ratusan penjual keripik pisang aneka rasa. Ada rasa coklat, keju, stroberi, melon, cappuccino, sapi panggang, rumput laut. Rasa apa lagi ya? Daripada penasaran, ayo langsung kita coba. Nah, sekarang aku berada di salah satu kios keripik pisang. Wih, lihat, jajaran stoples plastik warna-warni ini menggoda sekali kan? Namun, aku mau coba rasa keripik pisang yang paling jadi andalan dan paling dicari wisatawan, yaitu keripik pisang coklat. Kalian bisa menebak mengapa keripik pisang coklat ini paling laris? Wow, lihat. Keripik pisang ini betul-betul tertutup semua oleh bubuk coklat loh. Kelihatannya enak sekali. Nggak heran keripik ini jadi favorit wisatawan. Sekarang kita coba ya. Wah, enak sekali keripiknya. Lebih tebal dari keripik-keripik pisang biasanya. Keripik ini lebih empuk juga, tetapi tetap renyah ketika digigit. Rasa coklatnya, wow, jangan ditanya, mantap. Saat menggigit, kalian akan bisa merasakan rasa manis di ujung lidah. Lalu setelah beberapa saat, kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahitnya. Pahit bercampur manis khas coklat yang pekat. Pasti kalian penggemar coklat akan suka. Lihat nih, bubuk coklatnya sampai bertaburan di tangan. Untuk sebungkus keripik pisang coklat ini, kalian bisa membelinya seharga Rp12.000 untuk sekantong keripik seberat 1/4 kg. Kalau kalian membeli sekilo, harganya Rp40.000 saja. Murah kan? Nah, kalau kalian mau ke Lampung, sempatkan datang ke surga keripik pisang di Gang Pagar Alam ini ya. Sekarang aku mau coba rasa lain dahulu. Dadah. Nah, sekarang tadi kita sudah membaca kedua wacana atau transkripsi tadi. Sekarang kita akan seperti di awal pelajaran tadi, yaitu membandingkan informasi lisan. Sekarang kita akan coba membandingkan kedua wacana tersebut dengan mengisi tabel dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Di sini ada tabel ya kan, tadi judul wacana pertama dengan judul Jelajah Werebu dan yang kedua dengan judul Jelajah Rasa di Lampung. Pertama, sini ada pertanyaan, objek apa yang dideskripsikan? Jadi coba jawab objek yang apa yang dideskripsikan di Jelajah Werebu. Kira-kira objeknya apa yang diceritakan, yang dideskripsikan, yang dijelaskan. Kemudian di Jelajah Rasa di Lampung tadi apa yang dideskripsikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kepada siapa penutur teks deskripsi ini bicara? Menurut kalian, kepada siapa penutur teks deskripsi ini bicara? Entah itu pada wacana pertama tadi Jelajah Werebu ataupun pada wacana kedua Jelajah Rasa di Lampung. Jadi menurut kalian, kepada siapa penutur teks deskripsi ini berbicara? Kemudian yang ketiga, apakah kata sapaan yang digunakan oleh penutur teks deskripsi tersebut? Jadi apakah kata sapaan yang digunakan oleh penutur teks deskripsi tersebut? Jadi sebutkan kata sapaan apa yang digunakan oleh penutur teksnya. Kemudian yang keempat, menurut kalian apa tujuan penutur menjelaskan objek tersebut? Jadi yang keempat ini tujuan penutur menjelaskan objeknya, entah itu di Jelajah Werebu ataupun di Jelajah Rasa di Lampung. Dan soal terakhir adalah tuliskan 2 kalimat deskripsi yang menarik menurut kalian. Jadi masing-masing 2 ya, kalimat deskripsi yang paling
menarik menurut kalian, entah itu di jelajah Werebu ataupun di jelajah rasa di Lampung. Ya, jadi lembar tugas tadi adalah penutup kitab pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dibandingkan, semoga informasinya dapat dibaca. Sampai jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Thank you.